Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen dan guru penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yahya Muhaimin SPD. Saya adalah guru di SMKS Teknologi Anas Mandai, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 di LPTK Universitas Asahan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran uji kinerja secara luring di sekolah saya, SMKS Teknologi Anas Mandai, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Nah, praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 12, jurusan Airframe and Power Plant, materi kaidah pencacahan, subbab materi aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Dengan menggunakan model problem based learning berbantuan media live worksheet. Baik, berikut ini video praktik pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku hebat sekalian. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi untuk melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Anak-anak sekalian, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa yang kemudian dipimpin oleh ketua kelas. Kepada anak-anak ayat, saya persilakan. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Duduk siap. Gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Kepada sekretaris kelas, bagaimana kehadiran teman-temannya hari ini? Siap, hadir semua. Oke, alhamdulillah semua hadir. Dan apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Tetap semangat. Masih ada yang kurang semangat gitu ya. Kita mulai sekali lagi ya. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Tetap semangat. Oke, alhamdulillah dari semangatnya saya sudah dengar bahwa kalian memang sudah sangat siap belajar. Nah, siap belajar ya? Siap. Oke. Siap. Bapak Ki Hajar Dewantara itu diberi gelar Bapak Pendidikan Indonesia karena melalui perjuangannya pendidikan Indonesia bisa dibangun dan bertahan sampai sekarang ini. Beliau mengatakan bahwa setiap orang menjadi guru, setiap tempat adalah sekolah. Jadi awalnya Pak Rizwan ini beli 12 lusin, ditambah lagi 8 lusin. Pertanyaannya berapa jumlah? Oke, siapa yang bisa menjawab ini, Nak? Siapa? Oke, silakan Sarina. Boleh langsung ditulis ke papan tulisnya di tempat dikberinya. Siap perkalian dan penjumlahan. Perkalian dan penjumlahan. Jadi pembelajaran hari ini tentang kaidah pencacahan itu ada kaitannya dengan perkalian dan penjumlahan. Nah, hari ini Bapak akan mengajarkan materi kaidah pencacahan dengan kompetensi dasar, itu menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan maupun perkalian, permutasi, kombinasi melalui masalah kontekstual. Jadi kompetensi dasar untuk K4 itu keterampilan, itu kalian senantinya kompetensinya adalah mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi dan kombinasi. Nah, seperti yang tertera pada slide di atas. Kemudian tujuan pembelajarannya ada 5. Jadi melalui model problem based learning berbantuan media live worksheet, kalian akan mampu memahami konsep, menganalisis aturan penjumlahan, menganalisis aturan perkalian, menyelesaikan masalah kontekstual terkait dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual dengan perkalian dengan cara yang tepat. Coba kita lihat, pernah lihat gambar seperti di atas? Siap. Benda seperti ini di mana? Siap. Di motor. Di
di motor. Nah, kita namakan nomor plat. Nah, kalau yang ada di kemasan produk itu apa namanya? Barcode. Barcode. Oke, benar sekali, barcode ya. Kira-kira apa kaitannya dengan materi hari ini? Saya Pak, suatu angka yang tersusun Tersusun dengan apa yang tersirat. ada makna yang tersusun. Oke, benar sekali ya. Pasti ada pola untuk menyusunnya. Sama ini ya. Ini barcode ini selalu ada di kemasan. Ini memudahkan konsumen atau ke si kasir untuk mendeteksi barang apa yang terjual seperti itu. Insya Allah kita akan melaksanakan beberapa kegiatan belajar, mulai dari diskusi kelompok. Yang Bapak nilai sebentar adalah sikap, kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. Kemudian sebentar kita akan melaksanakan presentasi. Presentasi ini penilaiannya adalah keterampilan dan menyajikan hasil diskusi. Dan terakhir evaluasi berupa lembar penilaian pengetahuan. Jadi sebentar selesai diskusi, Bapak akan membagikan lembar pengetahuan, lembar soal pengetahuan ya. Kesepakatan kelas. Alhamdulillah kalian sudah rapi dan alhamdulillah sopan. Kalian harus aktif dalam pembelajaran dan diskusi, mengangkat tangan saat ingin bertanya atau menjawab, dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, ada yang mau ditambahkan? Ada? Saya kira cukup ya. Sekarang untuk hari ini kita akan gunakan dua link bahan ajar. Yang pertama ada bahan ajar untuk materinya, kemudian sebentar ada LKPD yang akan kita kerjakan melalui website Live Worksheet. Oke, sekarang boleh kita siap-siap untuk men-scan barcode dari materi dulu. Boleh masing-masing perwakilan? Oke, bisa. Kita coba main games nih, Dek. Kita coba main games. Kita coba main games terkait dengan materi keadaan pencacahan. Oke, semuanya boleh berdiri untuk ke depan, scan barcode-nya. Keadaan pencacahan. Sebentar ada soal yang muncul, itu kalian sisa memasangkan. Oke, boleh? Boleh dikerja. Silakan kalian pasangkan. Ya. Itu jawabannya bisa ditarik, kemudian disesuaikan dengan jawaban kalian. Coba itu bisa ditarik ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam fase orientasi masalah. Ini fase pertama di kegiatan inti ya. Fase orientasi masalah itu adalah fase di mana Bapak akan memberikan sebuah kasus atau masalah. Setelah tamat dari SMKS Teknologi Anas Mandai, apakah kalian sudah memiliki rencana? Berapa banyak program studi yang dapat kalian tempuh? Coba Bapak dulu mau lihat. Setelah tamat, berapa orang dari kalian yang mau lanjut kuliah? Siapa yang mau kerja? Oke, alhamdulillah. Pertanyaannya adalah berapa banyak pilihan yang mungkin dan cara menghitungnya. Ini pakai aturan penjumlahan atau perkalian? Penjumlahan. Oke. Sekarang saya minta kesediaan satu orang untuk menjawab pertanyaan di atas dan penjelasannya. Oke, siapa yang bisa? Siap, Pak. Oke, silakan Nela. Jadi sudah benar ya, kita tidak mungkin menyelesaikan satu program studi di waktu bersamaan. Kita lanjut ke fase di mana kalian akan terbagi kelompoknya. Untuk aturan kursinya dibuat melingkar sesuai dengan kelompok yang kita sepakati pertemuan sebelumnya. Oke? Adapun nama kelompoknya itu kelompok 1 ada Ahmad Hidayat, ada Nela, ada Rivaldi, ada Alif, ada Lukman. Jadi silakan ditata kelompoknya. Silakan Rivaldi agak geser-geser sedikit. Kita bentuk lingkaran. Kemudian kelompok 2 Sarina,
Fakir, Firma, Dian, dan Selfie. Oke, silakan kalian duduk senyaman-nyaman mungkin. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Nah, lembar kerja peserta didik. Di LKPD ini ada link barcode yang kalian akan scan yang kemudian mengarahkan kalian untuk menuju ke websitenya live worksheet dari LKPD ini. Jadi silakan kelompok 2, silakan kelompok 1. Oke. Sekarang langkah yang pertama adalah kalian akan berdiskusi kelompok, ya. Silakan perhatikan panel di atas. Kalian akan berdiskusi kelompok. Kelompok pertama menyelesaikan masalah yang pertama. Kelompok kedua menyelesaikan masalah yang kedua. Jadi di LKPD tersebut ada 2 permasalahan. Oke. Jadi semua LKPD diisi, tapi yang dipresentasikan cuma masing-masing tiap kelompok. Dan terakhir, scan dan presentasikan di layar sebentar. Oke, paham ya? Siap, Pak. Oke. Sekarang akan mulai berdiskusi. Dan silakan kalian tanyakan ke Bapak kalau ada sesuatu yang masih bingung atau masih belum jelas, silakan kalian tanyakan ke Bapak. Oke? Kegiatan yang tidak bisa dilakukan bersama. Contoh, jadi Vali punya 4 motor, mungkin itu 4 bisa dibawa satu motornya dibawa satu motor mungkin itu bisa dapat. Kalau ada yang masih bingung di kalian kurang pahami, tadi kan ada modul kok, kita coba sedikit buka. Tapi kalau sudah paham dan mengerti ya lanjut. Kendala kelompok 2, aman? Kelompok 1 bagaimana? Siap, aman Pak. Oke, alhamdulillah. Silakan difoto dalam bentuk JPG, kemudian japri ke WA-nya Bapak. Baru kita akan presentasikan masing-masing kelompok. Oke, sejauh ini bagaimana? Ada kendala dari kasus-kasusnya? Siap, aman Pak. Oke, alhamdulillah. Kalau kelompok 2 bagaimana? Bisa dari sisi? Oh, bisa. Sebentar. Ini yang saya tampilkan. Jadi sebentar masing-masing kelompok bisa lihat di slide. Ya, kita kelompok 2 cukup masalah yang kedua kita presentasikan. Jadi pembicaranya sebentar dari kita mungkin salah satu. Cara diskusinya sebentar bisa dibacakan tidak? Kemudian sebentar ada yang lagi langsung di sini. Kemudian diketahui ini. Kemudian permasalahan ini menggunakan cara ini yang kita tulis misalnya diskusinya ini sepakat ini, kemudian dijabarkan ke lagi, dan terakhir dibuat kesimpulan. Jadi kesimpulan ini langsung baca saja, maka banyak cara untuk membuat. Baik, sekarang kita sudah masuk ke fase keempat, itu terkait dengan bagaimana kalian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, tadi sudah dikerjakan di live worksheet-nya, itu akan otomatis masuk ke perangkatnya Bapak. Jadi hasil pekerjaan kalian sebentar akan ditampilkan ke dalam slide di atas. Oke. Kalian ada 2 kelompok. Kelompok siapa nih yang paling siap tampil pertama? Siap, saya. Kelompok 1. Oke. Silakan kelompok 1. Pembicaranya berdiri di slide, di depan slide.
Yang teman-teman yang lain silakan berdiri di samping. Oke, silakan kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kelompoknya. Silakan, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi langsung saja, ada sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya perwakilan yang akan membacakan hasil dari presentasi kami. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat Masrur selaku ketua kelompok 1. Di sini ada anggota saya berjumlah 3 orang. Yang pertama ada Rivaldi, yang kedua ada Lukman, dan yang terakhir ada Bang Alif. Jadi langsung saja, hasil dari presentasi kami adalah diketahui bahwa permasalahan yang ada di aktivitas pertama, masalah pertama yaitu tentang sebuah sayur-sayuran yang dimana diketahui termasuk karbohidrat yaitu beras, yang termasuk sayur itu wortel dan brokoli, dan yang terakhir yang termasuk protein itu telur, daging sapi, dan juga tahu. Oke. Untuk penyelesaian yang kita pakai yaitu dengan aturan penjumlahan. Dengan kesimpulan yang kita simpulkan, hasil diskusi dari kelompok kami sepakat bahwa cara yang digunakan dengan aturan penjumlahan yang rumusnya berupa K1 tambah K2 sama dengan KN. Kejadian 1 tambah kejadian 2 sama dengan kejadian N. Jadi berdasarkan hasil diskusi kelompok, menu dengan sayur brokoli terdapat 3 menu, dan menu dengan sayur wortel terdapat 3 menu juga. Karena kedua kejadian tidak bisa dilakukan secara bersamaan, maka terdapat 3 tambah 3 sama dengan 6. Pilihan di mana hanya ada satu pilihan yang dapat dipilih dari kedua kejadian tersebut. Jadi kesimpulannya kami memakai metode penjumlahan karena dari materi yang kita pelajari bahwa aturan penjumlahan adalah suatu kejadian yang tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi kesimpulannya, jika terdapat N kejadian yang saling lepas, yaitu K1 banyak cara pada kejadian pertama, K2 banyak cara pada kejadian ketiga, K3 banyak cara pada kejadian ketiga. Jadi maka banyak cara untuk N kejadian secara keseluruhan adalah K1 tambah K2 tambah K3 sama dengan KN. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami presentasikan. Apabila ada salah kata itu datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur maqala wa la tanzur maqala, akhirul kalam nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada kelompok 1. Oke, luar biasa ya. Nah, sekarang mari kita sama-sama elaborasi, bertukar pikiran dengan sesi tanya jawab atau pemberian tanggapan. Oke, tadi kelompok 1 semua memaparkan, sekarang tugasnya kelompok 2 untuk bertanya atau memberi tanggapan. Oke, bisa? Bisa. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan. Kenapa beras termasuk karbohidrat? Oke, pertanyaannya sebenarnya di luar dari pelajaran matematika, karena itu adalah pelajaran tentang ilmu pengetahuan alam. Jadi mungkin baiknya kita diskusi secara bersamaan. Kenapa beras termasuk karbohidrat? Karena kita tahu karbohidrat itu dibutuhkan oleh manusia, termasuk kita, seperti nasi, dan kebanyakan Indonesia ini memakai karbohidrat yang berupa nasi. Kalau di luar itu termasuk roti juga gandum dan lain sebagainya. Dari kelompok 2 masih ada yang ditanyakan? Sudah jelas bagaimana? Sudah jelas? Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Sekarang silakan kembali ke tempat ini. Oke, kita beri aplaus dulu sekali lagi. Silakan kelompok 2 untuk mengambil tempat. Silakan naik semua. Pembicaranya di samping slide. Oke, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini bersama teman-teman kelompok saya. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kami kemeja batik 3 pilihan, celana panjang 2 pilihan, kaos kaki 3 pilihan, sepatu 2 pilihan. Jadi ditanyakan banyak pilihan cara memandangkan outfit Surya selama trip tersebut. Kemudian di sini diskusikan dengan teman satu kelompokmu cara apa yang kalian gunakan untuk menyelesaikan masalah di atas. Rencana penyelesaian cara apa yang akan kalian gunakan, mendaftar satu persatu di pohon atau cara lain. Kami akan menggunakan cara kalian selesaikan permasalahan tersebut dengan cara yang telah didiskusikan. Tuliskan penyelesaian permasalahan dengan cara yang akan pilih pada kotak di bawah ini. Hasil diskusi kami sepakat untuk menggunakan aturan perkalian K1 kali K3 kali K4 sama dengan KN. Kemudian di sini ada pertanyaan Adi berdasarkan hasil diskusi kelompok diperoleh kemeja batik 3, celana panjang 2, kaos kaki 3, sepatu 2. Karena Surya dapat memakai kemeja batik, celana panjang, kaki, dan sepatu secara bersamaan, maka banyak pilihan memandangkan outfit tersebut. Ada 3 kali 2 kali 3 kali 2 sama dengan 36 pilihan. Kemudian di sini ada kesimpulan jika terdapat objek yang tersedia. K1 banyak cara untuk menyusun objek pertama. K2 banyak cara untuk menyusun objek kedua setelah objek pertama tersusun. K3 banyak cara untuk menyusun objek ketiga setelah objek kedua tersusun, dan seterusnya sampai dengan KN. Banyak cara untuk menyusun objek KN setelah objek 1. Objek sebelumnya tersusun, maka banyak cara untuk menyusun, dan objek yang tersedia adalah K1 kali K2 kali K3 kali K4 sama dengan KN. Oke, silakan beri aplaus kepada kelompok. Oke, sekarang seperti yang telah dilakukan oleh kelompok satu sebelumnya tadi, setelah presentasi ada sesi pemberian tanggapan atau sesi tanya jawab. Jadi silakan kepada kelompok satu, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Saya ingin bertanya. Silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya gampang, insyaallah. Bagaimana Anda bisa jelaskan kepada kami kenapa Anda memakai aturan perkalian? Jadi alasan kami pakaian bisa dipakai secara bersamaan. Bagaimana Nadayat? Saya puas. Oke, alhamdulillah. Kita berikan aplaus kepada. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, anak-anak sekalian, tadi sudah melaksanakan presentasi, kemudian saling bertukar pendapat dengan sesi pertanyaan ataupun pemberian tanggapan. Nah, sekarang tiba saatnya kita mengevaluasi sedikit dari hasil diskusi kalian. Nah, Bapak tadi sudah melihat kalian masing-masing sudah menjelaskan hasil diskusinya. Alhamdulillah semua sudah sangat baik. Sekarang ayo kita coba elaborasi, kita coba menulis kesimpulan dari masing-masing pelajaran ataukah materi yang telah kita pelajari hari ini. Ada dua, yakni aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Oke, coba kita elaborasi, bertukar pendapat.
Pertama, aturan penjumlahan digunakan ketika Kejadian yang tidak bisa dilakukan. kejadian yang Tidak bisa dilakukan. tidak dapat dilakukan secara bersama. Oke, apa rumusnya? K1 K1 tambah K2 tambah K2 sama dengan KN. Oke, kita sepakat bahwa kita sudah sama-sama memahami aturan penjumlahan. Kemudian kita beralih ke aturan perkalian. Kapan digunakan aturan perkalian? Dapat dilakukan secara bersama. Dapat dilakukan secara bersama. Oke, apa rumusnya? K1 kali K2 kali K2 kali K3 kali KN. Oke, sekarang kita sepakat bahwa aturan perkalian kita sudah pahami semua. Oke, bagaimana untuk sekalian? Kalian sudah paham? Siap, paham Pak. Oke, alhamdulillah. Sekarang Bapak hapus dulu. Kalian kembalikan posisi duduknya ke posisi semula. Posisi seperti yang tadi ya. Anak sekalian, sekarang saatnya kita melaksanakan penilaian pengetahuan. Jadi pengetahuan ini dilaksanakan setelah diskusi, presentasi, dan sesi tanggapan tadi. Oke, Bapak akan membagikan soal penilaian pengetahuan kepada kalian. Ini akan menjadi ukuran bagi Bapak terkait dengan bagaimana dan seperti apa pemahaman kalian setelah Bapak melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Jadi jangan lupa ditulis namanya, ditulis nama lengkapnya di pojok kiri atas. Isiannya boleh langsung ditulis pada kertas tersebut, boleh di halaman belakang sesuai dengan kenyamanannya. Oke, silakan. Bapak berikan waktu 10 menit dari sekarang. Oke, silakan. Oke, baik anak sekalian, sekarang waktunya sudah habis, sudah 10 menit pas. Sekarang silakan kalian kumpulkan lembar penilaian pengetahuannya di meja Bapak. Oke, silakan mulai dari ya, silakan. Oke. Ayo, Fatir. Ayo, Mela. Ayo, balik ayo. Oke, alhamdulillah semua lembar penilaian pengetahuan sudah terkumpul. Terima kasih. Nanti akan Bapak periksa, kemudian ukur seberapa jauh proses pembelajaran Bapak berhasil pada hari ini. Oke, selanjutnya ini sesi yang tidak kalah menarik. Kalian akan diarahkan untuk memberikan refleksi pembelajaran. Saya minta satu orang perwakilan sebentar. Dan untuk keseluruhan, silakan scan barcode, kemudian isi link Google Form-nya yang sudah saya sediakan. Oke. Pertanyaan refleksinya seperti ini. Bagaimana perasaan Anda hari ini mengikuti pembelajaran? Kemudian yang kedua, hal apa yang paling menarik hari ini dari kegiatan proses pembelajaran? Dan yang ketiga itu bagaimana saran perbaikan dari kalian terkait dengan proses pembelajaran yang akan Bapak laksanakan ke depannya. Oke, baik. Saya mohon perwakilan salah satu dari kalian. Siapa yang siap untuk memberikan refleksi? Siap. Oke, silakan. Ya, mohon izin, silakan mengambil tempat ke atas. Oke, kira-kira nih kalau misal saya berikan 3 buah ikon muka, kira-kira emoji yang mana saya pilih? Siap Pak. Yang ini. Ya, bahagia. Oke.
Mungkin bisa dikemukakan alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk refleksi pembelajaran yang saya rasakan pada pembelajaran hari ini adalah bahagia atau bisa disimbolkan dengan ikon bahagia ini. Ya. Jadi untuk pertanyaan pertama, apa yang saya rasakan pada hari ini, pada pembelajaran hari ini, tentu saja bahagia karena dapat mendapatkan ilmu baru, yaitu bisa dipakai untuk keseharian kita ke depannya. Ketika kita berdiskusi bersama, ketika kita bertukar pikiran bersama, itu termasuk hal menarik yang saya dapatkan pada hari ini, pada pembelajaran hari ini. Kemudian pertanyaan terakhir dari refleksi pembelajaran yang pada hari ini, yaitu apa solusi atau saran ke depannya untuk pembelajaran hari ini, yaitu saran saya pertahankan metode yang sudah dipakai sekarang, metode lewat komputer, lewat online ini, terutama kegiatan-kegiatan seperti berdiskusi, berpresentasi dan lain sebagainya. Saya harap kedepannya ada hal-hal menarik lagi yang dapat dikasih di dalam pembelajaran kedepannya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan refleksi pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Unzur mangkola wala tanzur mangkola, lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Nun wal qalam yang mamanya seturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus kepada perbaiki. Jadi orang harus selalu merefleksikan dirinya, harus selalu merenung tentang apa yang masih kurang, itu supaya kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan tangguh lagi ke depannya. Oke, sebagai refleksi dari Bapak pada saat pembelajaran hari ini adalah kalian harus lebih teliti dalam melihat atau mengenali kasus yang diberikan. Jadi kasus itu adalah sifatnya kontekstual, artinya selalu muncul dalam kehidupan keseharian. Jadi anak-anak sekalian harus lebih teliti. Oke, baik. Ke depan di pertemuan selanjutnya Bapak akan melanjutkan pada subbab materi permutasi dan kombinasi. Materi ini akan saya sajikan ke dalam bentuk video pembelajaran di channel akun YouTube-nya Bapak. Itu bisa kalian akses di @yahyamuhaimin1109. Di situ semua media pembelajaran atau sub materi sebelumnya juga saya sediakan. Jadi kalian boleh langsung terjun dan melihat materi tersebut. Kemudian silakan di-download dan unggah materi bahan ajar pertemuan selanjutnya. Itu terkait dengan permutasi unsur berbeda dan permutasi unsur yang sama. Oke, anak sekalian, ya menarik ya belajar daring seperti ini, belajar dengan website, belajar dengan via online, ini sangat-sangat menarik. Oke, anak sekalian, sebelumnya Bapak ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi aktifnya dalam pembelajaran pada hari ini. Kalian sudah melakukan yang terbaik. Semoga kalian tetap mempertahankan konsentrasinya dalam proses pembelajaran matematika. Terakhir saya mohon izin kepada ketua kelas, tolong disiapkan untuk mengakhiri proses pembelajaran ini. Kepada Ananda Dayat, saya persilakan. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Duduk siap. Gerak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan kalian melanjutkan aktivitas kalian. Silakan istirahat. Bapak akhiri pembelajaran ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.